Perkenalkan, nama saya Mira Markus, MTM 1940 10 10 25, Prodi Aquaculture A2. Baiklah, pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan menjelaskan pengertian Platyhelminthes, yaitu cacing bertubuh pipi. Platyhelminthes juga dapat dikelompokkan dalam 5 kelompok. Yang pertama, dominan Eukarya. Yang kedua, kingdom Animalia. Yang ketiga, subkingdom Eumetozoa. Yang keempat, superphylum Pleizoa. Yang terakhir, phylum Platyhelminthes. Tubuh Platyhelminthes memiliki 3 lapisan sel atau triloblastik, yaitu ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Platyhelminthes merupakan cacing yang mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral dan tubuhnya pipih secara dorsal sentral. Platyhelminthes tidak memiliki rongga tubuh atau xilum, sehingga mereka disebut hewan acelomata. Tubuhnya tidak bersemet-semet dan bentuk tubuhnya bervariasi dari yang berbentuk pipi memanjang, pita, hingga menyerupai daun. Ukuran tubuh bervariasi mulai yang tampak mikroskopis beberapa mililiter hingga berukuran panjang 25 meter. Sebagian besar cacing pipi berwarna putih atau tidak berwarna. Sementara yang hidup bebas dan yang berwarna coklat atau abu-abu, hitam atau berwarna cerah. Ujung anterior tubuh berupa kepala. Pada bagian ventral terdapat mulut dan lubang genital. Mulut dan lubang genital tampak jelas pada kelas Turbellaria, tidak tampak jelas pada kelas Trematode dan Cestoda. Ada organ yang menghasilkan sekresi, alat cengkram, dan pengisap yang bersifat perekat untuk menempel dan melekat, misalnya oral sucker dan ventral sucker pada Trematoda. Ciri-ciri Platyhelminthes dan memiliki karakteristik umum antara lain sebagai berikut. Pertama, memiliki bentuk tubuh pipi simetris dan tidak bersegmen. Kedua, memiliki ukuran tubuh mikroskopis dan ada juga yang memiliki panjang tubuh 20 cm, yaitu cacing pita. Yang ketiga, memiliki satu lubang, yaitu di bagian mulut tanpa di dubur. Yang keempat, memiliki daya regenerasi yang tinggi dan bersifat hermafrodit atau memiliki 2 kelamin. Yang kelima, hidup parasit dan juga yang hidup bebas. Yang keenam, habitat di air tawar, air laut, tempat lembab atau dalam tubuh organisme lain. Yang ketujuh, melakukan perkembangbiakan atau bereproduksi secara generatif dengan perkawinan silang dan berproduksi secara vegetatif, yaitu membela diri. Yang terakhir, sensitif dengan cahaya. Pada pertemuan ke-7, pengertian Annelida adalah kelompok hewan dengan bentuk tubuh seperti susunan cincin, gelang-gelang atau ruas-ruas. Istilah kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, dari kata annulus yang berarti cincin dan eidos yang berarti bentuk. Annelida adalah cacing dengan tubuh bersegmen tripoblastik dengan rongga tubuh sejati atau hewan selomata
dan bernafas melalui kulitnya. Filum Annelida hidup di air tawar, air laut, dan di tanah. Umumnya Annelida hidup secara bebas, meskipun ada yang bersifat parasit. Sistem organ Annelida. Yang pertama, sistem peredaran darah. Annelida mempunyai sistem peredaran darah tertutup, dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Fungsi pembuluh darah Annelida yaitu untuk menghantarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Di bagian kulit terdapat sejumlah pembuluh darah kecil karena bernafas melalui kulit. Yang kedua, sistem pernafasan. Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida mempunyai sebuah sistem pencernaan lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Yang keempat, sistem ekskresi. Annelida mempunyai organ ekskresi berupa nefridia atau organ ekskresi yang merupakan saluran, nephrostomes atau corong bersilia dalam tubuh, dan nephrotor yaitu pori tubuh tempat kotoran keluar. Setiap segmen mempunyai organ ekskresinya masing-masing. Yang kelima, sistem reproduksi. Annelida mempunyai sebuah sistem perkembangan secara seksual. 1. Annelida memiliki 2 alat kelamin, yaitu jantan dan betina. Tetapi reproduksi secara aksesual tetap membutuhkan 2 individu yang akan mengatur dirinya di sedemikian rupa sehingga dapat menukarkan sperma. Lalu dari hasil sperma tersebut akan dilepas dari kepala cacing, tinggal dan berkembang dalam tanah. Sebagian Annelida berproduksi secara aksesual dengan berfragmentasi diikuti dengan regenerasi. Peran Annelida yang menguntungkan atau bermanfaat. Makanan manusia. Karena cacing mempunyai sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai dalam bahan makanan manusia, seperti halnya daging sapi dan ayam. Yang kedua, bahan baku ternak. Mempunyai kandungan protein, lemak, dan mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Yang ketiga, bahan baku obat. Cacing tanah dipercayai bisa meredakan demam, menurunkan tekanan darah, menyembuhkan bronkitis, rematik sendi, sakit gigi, dan tifus. Yang keempat, bahan baku kosmetik. Cacing tanah diolah untuk dipakai sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuatan lipstik. Yang kelima, lintah. Lintah dipakai untuk membersihkan nanah pada luka yang sudah terinfeksi. Dan yang terakhir, hirudin. Bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Sedangkan peranan Annelida yang merugikan, yang pertama menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing krimi, cacing tambang, dan cacing fliaria. Yang kedua, menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pacet, dan lintah.